Bagaimana sih perintah Allah dan keutamaan orang yang memiliki akhlak yang mulia agar bisa menjadi motivasi yang besar buat kita untuk bisa menjadikan akhlak sebagai pegangan kita. Bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan masalah akhlak ini di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 35. Kita tadabburi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khulika halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladhina yusaddiquna biyaumiddin walladhina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladhina hum li furujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum bi syahadatihim qa'imun walladhina hum 'ala salatihim yuhafidhun ulaika fi jannatin mukramun. Sesungguhnya kata Allah SWT, manusia itu diciptakan ada potensi sifat berkeluh kesah, lagi kikir. Ada sifat itu di dalam diri manusia. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia selalu berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, diberikan rezeki, maka dia kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi rupanya potensi itu ada dalam diri manusia juga, sifat yang buruk. Ya, Allah SWT berikannya sebagai ujian. Tapi akan hilang sifat yang buruk itu bila kita memenuhi kriteria di bawah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang rutin mengerjakan sholatnya, istiqamah, selalu mengerjakan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnahnya. Ini akan membentuk karakter atau akhlak yang baik. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk atau yang tidak mau meminta. Jadi di sini perhatikan cirinya teman-teman. Ciri orang yang memiliki akhlak mulia dalam sedekah itu tidak selamanya dia hanya memberi orang yang minta, tapi bagaimana dia memberi orang yang tidak minta pun. Ya. Dan dalam bab sedekah ini kata para ulama, kalau ada orang dimintai lalu dia memberi, orangnya baik. Tapi kalau ada orang sengaja keluar mencari orang miskin walaupun tidak minta dia beri, ini orang lebih baik. Seperti misalnya kalau kita tinggal di satu komplek perumahan, kebetulan di komplek perumahan itu tidak ada sama sekali orang miskin. Berarti dalam sepekan misalnya kita tidak bersedekah. Nah, ini keliru. Padahal ada hadis Bukhari, kata Nabi SAW, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang suka bersedekah, memberi. Dan yang satu mengatakan, ya Allah binasakan jiwa dan harta orang yang bakhil atau pelit. Ini akhlak yang mulia. Rutinitas mengeluarkan sedekah kata Allah, selain menjaga sholatnya, dia juga selalu memberikan hartanya kepada orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Lalu kemudian yang ketiga adalah, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, selalu targetnya akhirat. Dia tidak mau menunggangi dunia atau menjalani dunia ini hanya dunia saja, tapi dia berusaha mendapatkan atau menunggangi dunia ini untuk akhiratnya, Maka ini yang penting, bagaimana dia mengingatkan atau memahami ada kehidupan akhirat. Semua yang dia lakukan selalu dia hubungkan dengan akhiratnya. Dan orang-orang yang keempat, orang-orang yang takut terhadap azab Rabbnya, takut disiksa oleh Allah kalau sampai dia melanggar dosa-dosa. Karena sungguhnya azab Rabb mereka tidak ada orang yang merasa aman dari kedatangannya. Ya, sebagaimana kita tahu, datangnya gempa, tsunami, tidak bisa disangka-sangka kapan datangnya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Artinya mereka tidak berzina. Maka sungguhnya mereka dalam hal itu tidak tercela. Kalau mereka lampiaskan pada pasangan halalnya tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang berzina, maka dia melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memberikan kesaksian benar
Dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itu akan kekal di dalam surga dan dimuliakan. Ini salah satu contoh ayat yang menjelaskan tentang masalah bagaimana akhlak mulia ditekankan dalam Al-Quran. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Hai Muhammad, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nabi SAW disuruh jadi pemaaf. Dan nanti kita akan lihat bagaimana karakter Nabi SAW. Beliau selalu memaafkan orang yang berbuat kesalahan. Bisa sabar dalam menghadapi orang-orang yang kasar dalam sikap bersama beliau. Dan sekian banyak contoh nanti akan kita sampaikan. Tapi ini perintah Allah untuk membentuk karakter Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia. Juga dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian semua berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi peringatan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Jadi ini ayat-ayat menyuruh seorang muslim menjadi orang yang sangat baik. Bagaimana dia bermuamalah dengan baik, bermuamalah dengan santun. Dan ini semua dilakukan karena Allah yang perintahkan, sehingga menjadi pahala. Dan sekian banyak ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah itu. Tapi kita akan pindah ke hadis Nabi atau hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama teman-teman yang kita ingin sampaikan yang menyempurnakan ayat tadi adalah sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi dan juga Abu Daud, bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Ketahuilah, tidak ada sesuatu apapun dari amal yang disimpan di timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Jadi ternyata memiliki karakter yang baik itu teman-teman adalah amal ibadah yang paling berat timbangannya hari kiamat. Yang banyak orang lalaikan, ternyata itu adalah pemberat amal soleh paling besar di hari kiamat. Juga dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan dengan sanad hasan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW, atau ditanya Abu Hurairah, ila Rasulullah SAW aktsari ma yudkhilun nasul jannah. Telah ditanya kepada baginda Nabi SAW, apa sih yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Maka Nabi SAW menjawab, taqwallahi wa husnal khuluq. Taqwallah wa husnal khuluq. Bertakwa kepada Allah, patuh apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang dijauhi. Wa husnal khuluq, dan akhlak yang baik. Jadi di sini kita lihat bagaimana akhlak dipartnerkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi poin yang sangat penting di dalam hidup seorang muslim. Bahkan teman-teman sekalian, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan hadis tentang seorang wanita, kapan seseorang memiliki karakter-karakter yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang santun, maka dia bisa mendapatkan derajat orang-orang yang beribadah banyak, baik sholat maupun puasa yang dikerjakan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Aisyah berkata radhiyallahu anha, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqi darajatas shaimil qaim. Ketahuilah bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang mulia itu pada hari kiamat akan diberikan derajat-derajat di surga yang telah dijangkau oleh orang yang rutin puasa setiap hari dan sholat malam setiap malam. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, orang yang akan paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW, artinya istananya dekat dengan Nabi SAW di surga. Sementara kita tahu istana Nabi SAW tertinggi di surga, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Walaupun Nabi SAW sudah meninggal,
tapi Nabi akan mencintai dia. Dan cinta ini tandanya akan ada perhatian, pengorbanan. Nabi SAW akan membantunya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya atau tempat tinggalnya denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya.